Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari kelas 3 SIPA dengan nomor NPM 2026261029. Di sini saya akan menjawab tugas kuis pada modul pertama. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana Anda membangun lingkungan tenaga kerja yang efektif dan efektif. Dan yang kedua, bagaimana Anda melibatkan kerja Anda untuk mencapai kerja berkelanjutan. Langsung saja pada jawabannya. Keinginan lingkungan kerja efektif dan suportif tentunya diinginkan oleh semua perusahaan, dan ini beberapa cara yang akan dilakukan. Yang pertama adalah membangun komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik tentunya tidak akan ada miskomunikasi yang mana akan membuahkan efektivitas dan suportivitas perusahaan. Terus memiliki pimpinan dan manajerial yang baik. Suatu leader atau seorang leader tentunya akan membawa bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dengan adanya pimpinan leader yang baik, tentunya akan membuahkan efektivitas dan nantinya akan mensupport semua karyawan ataupun tenaga kerjanya. Terus ada merancang tempat kerja yang nyaman. Tempat kerja yang nyaman tentunya akan meningkatkan efektivitas maupun produktivitas suatu karyawan, kinerja karyawan. Terus memperbaiki dimensi kerja bagi karyawannya ya. Ada dari pekerjaannya, ada skillnya, ada perilaku atau attitude, dan ada knowledge ataupun pengetahuan. Terus memberikan dukungan pada setiap karyawan dalam mengerjakan job desk-nya. Dengan adanya dukungan pada setiap karyawan, tentunya mereka merasa support dan akan memberikan kinerja yang baik. Ini itu merupakan hal yang efektif. Terus ada mengadakan pengembangan sumber daya manusia dalam berbagai hal baik itu berupa training ataupun ya, yang mana nantinya akan memberikan karyawan keuntungan dalam knowledge dan skill. Terus membuat tim yang baik dan mendukung untuk mengerjakan suatu proyek yang dibutuhkan bersama tim. Jadi apabila kita membangun yang baik yang berisikan orang-orang yang memang bisa mensupport satu sama lain, tentunya akan mengefektivitaskan pekerjaan mereka dan akan menimbulkan bonding satu sama lain itu akan terikat, saling support. Terus perekrutan karyawan yang sesuai kebutuhan. Perekrutan karyawan yang sesuai kebutuhan akan mengefektifkan keuangan perusahaan dan apa yang dibutuhkan perusahaan. Terus memberikan motivasi baik itu finansial atau sosial. Terus adanya evaluasi rutin ya, yang mana saling memberikan feedback sehingga nantinya bisa diperbaharui lagi dan akan memberikan efektivitas yang lebih tinggi. Terus memberikan kebebasan bagi karyawan untuk mengeluarkan tempat dan pengembangan. Pemberian fasilitas lengkap pun akan memberikan kenyamanan pekerja, yang mana akan meningkatkan efektivitas baik produktivitas dan sukses. Terus ada yang kedua, bagaimana Anda melibatkan tenaga kerja Anda untuk mencapai lingkungan kerja yang berkinerja tinggi. Nah, untuk melibatkan tenaga kerja dalam mencapai lingkungan kerja yang berkinerja tinggi adalah dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama adalah perencanaan kinerja. Dalam tahapan ini tujuan dan target kinerja itu ditentukan melalui komunikasi yang tadi ya, yang efektif antara pimpinan dengan pegawai. Nah, dalam perencanaan kinerja dirancang kegiatan yang harus dilakukan, apa tujuannya, yang terus memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk memberikan harapan dan perancangan organisasi. Jadi setiap anggota organisasi diberikan kebebasan untuk berpendapat sehingga itu tuh mereka terasa dilibatkan. Terus memberikan kesempatan pada semua karyawan untuk mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya memilih si A terus yang melakukan training skill ataupun sertifikasi, tetapi semua karyawan itu dapat mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi sehingga mereka merasa dilibatkan untuk meningkatkan kinerja mereka agar kinerjanya lebih baik. Terus pembagian tugas sesuai dengan posisi pembagian job desk itu akan memperlibatkan mereka untuk melakukan pekerjaannya demi tujuan yang sama dalam suatu organisasi ataupun perusahaan.
Terus sering membuat forum grup diskusi. Dengan dilakukannya suatu forum untuk diskusi, diharapkan semua karyawan memiliki kesempatan untuk diskusi. Jadi semua orang itu terlibat dalam diskusi, baik itu briefing, evaluasi, dan lain-lain seperti dalam meeting juga. Terus ada review kinerja serta mendiskusikan. Kayak yang tadi kan, kalau misalkan tadi seperti diskusi-diskusi biasa dalam pekerjaan atau lainnya, kalau ini mereview kinerja serta mendiskusikannya. Apa yang kurang, apa yang diharapkan, apa yang perlu ditingkatkan, yang jadi di review kembali. Apakah pekerjaan kita sudah benar ataupun tidak, itu harus semua ya, semua tenaga kerja, sehingga semua orang bisa meningkatkan kinerja. Terus evaluasi kinerja merupakan tahapan penting lainnya. Nah, evaluasi kinerja ini bertujuan untuk penilaian kinerja seseorang ya, sehingga nanti akan ada tindakan koreksi dan penyesuaian. Jadi dalam tahapan ini memperbaiki semua orang itu, karena telah dilakukan evaluasi kinerja, dapat melakukan koreksi atau penyesuaian yang telah didapat dari apa yang kurangnya tadi. Jadi mungkin itu saja beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadikan lingkungan kerja yang efektif dan sportif, dan beberapa cara untuk melakukan untuk melibatkan semua tenaga kerja ataupun ya karyawan agar perusahaan itu atau karyawan itu dapat memberikan kinerja yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.